Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur pecinta bambu unik Nusantara, jumpa lagi dengan channel Yon BPJS. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya ingin mereview beberapa bambu unik. Nah, sedulur, setelah beberapa hari tidak upload video pembulangan, pada kesempatan ini saya ingin mereview juga ingin berbagi ke panjenengan semua. Semoga apa-apa yang nanti saya sajikan ini bisa diambil hikmah serta manfaatnya bagi sedulur-sedulur semuanya. Nah, sedulur, terkhusus pada kesempatan ini nanti juga saya ingin membagikan khusus untuk satu pakem yang nanti insya Allah akan saya bagikan ke panjenengan semua sedulur-sedulur. Semoga ini menjadi intinya alternatif, bentuk lain dari syariat kita di dalam kehidupan ini. Semoga apa-apa yang nanti yang saya sajikan ini bisa bermanfaat. Baik, sedulur, yang pertama kita review dulu satu-satu bambu unik yang ada di depan kita ini. Nah, sedulur, yang pertama ingin saya review bambu kendit. Nah, ini sedulur, ini sengaja tangkainya saya masih bikin panjang. Nah, sedulur, ini kendit dari jenis bambu ori. Nah, ini kendit. Nah, ini kalau masih jenis kendit payung atau cincin saya kurang memahami. Pokok ini unik kendit, sedulur. Ini kendit dari bambu ori. Nah, bambu ori ini juga spesial bagi saya, sedulur, karena kendit di bambu ori cukup lumayan susah, karena kebanyakan yang saya temui itu kendit di jenis bambu ampel. Ya, ini sedulur, ini kendit. Ini sudah lumayan melingkar. Nah, sudah jelas melingkar lukanya, ini kenditnya ini. Nah, sedulur, ini yang pertama. Yang kedua masih kendit. Nah, ini sedulur, kendit ini malah saya bikin panjang seperti halnya tongkat. Nah, kalau yang ini sedulur, ini kendit dari jenis bambu ampel. Nah, kalau ini jelas ini seperti payungnya. Nah, ini seperti payung. Nah, ini mungkin kendit payung ini sedulur, dari jenis bambu ampel. Alhamdulillah, bambunya sudah kering. Nah, yang selanjutnya adalah ini sedulur, yang cukup fenomenal. Nah, ini sedulur, ini bambu jenis Japanese dengan panjang 1,20 m. Ini sedulur, panjang sekali. Nah, ini sedulur, sudah saya lapisi lem biar mengkilat. Nah, sedulur, ini ada semuanya sejumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, semuanya ada 15 ruas, sedulur. Nah, sedulur, kita pembolang mencari keunikan alam, bambu-bambu unik dan langka. Tapi terkadang kita juga tidak sekedar mencari, tapi justru memunculkan keunikan. Contohnya ini sedulur, dari 15 ruas ini, itu saya tentukan cuma satu ruas yang saya lubangi, yaitu ruas ke-9. Hitungan dari sini sedulur, ruas ke-9 berarti ketemu di sini sedulur. Nah, di sini
terdapat sepasang bulu perindu, sedulur. Ya mungkin kurang jelas guys. Nah itu sedulur, sepasang bulu perindu jenis Javanese. Nah itulah bentuk keunikan plus langka yang saya munculkan, sedulur. Nah tanpa dimunculkan, kemungkinan ini bulu perindu tidak akan nampak keunikannya, menjadi bambu biasa. Nah itulah sedulur, kadang kita juga mencari keunikan alam plus langkah di alam, mencari saja dan temukan. Kadangkala kita juga insya Allah bisa memunculkan keunikan. Jadi sesuai harapan saya, bambu ini menjadi unik karena dari cara menentukan titik keberadaan bulu perindunya. Dari 15 ruas, dulur, mohon maaf, itu dari sana sampai ke sana 15 pas kita tentukan urutan ke-9. Jadi cuma satu kali percobaan untuk menentukan titik nggih, 9, dan itu ada isinya bulu perindu. Nah ini menjadi barang langka sudah. Jadi saya yakini susah untuk yang begini. Kalau hanya, mohon maaf, kalau hanya untuk mencari bulu perindu, tentu berbeda dengan yang ada di depan saya ini, sedulur. Sangat berbeda. Ya, sedulur. Selanjutnya, dan ini pakem yang ingin saya bagikan. Sebuah pakem keunikan bambu yang insya Allah nanti dengan kajian ilmu hikmah, insya Allah nanti sebagai syariat, bentuk lain doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya untuk sebuah hajat semoga cepat terkabul, sedulur. Dengan kata lain, hajat spesifik seperti harapan lah, baik itu ekonomi, pencapaian ekonomi, ataupun urusan-urusan lain, sedulur, yang sifatnya itu adalah harapan kita. Semoga dengan sarana syariat dengan bambu unik ini, hajat kita tersebut cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dulur tujuan saya. Semoga apa yang kita harapkan semua ini cepat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sarana media bambu unik. Nah sedulur, sudah berapa kali saya sampaikan hal apa yang mendasari kita untuk melaksanakan ini semua tentang bambu unik, yaitu yang pertama, ini yang paling dasar adalah ketika kita memandang bambu unik, maka kita sejatinya adalah melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mendasari semua ini adalah rasa kita, bagaimana kita itu bertauhid, mengagungkan asmanya dengan bukti kebesarannya lewat ini, bambu-bambu unik ini. Jadi itulah dasar sebelum kita mendayagunakan khususnya bambu unik ini. Kita harus mendasari tauhid. Nah, kita sedang melihat bambu unik juga yang paling dasar adalah inilah bentuk keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini harapannya jangan sampai kita itu menduakan Allah, apapun namanya, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah tempat kita untuk memohon dan meminta. Oke sedulur, jadi itulah yang dasar. Jadi jangan salah paham ataupun menganggap bambu-bambu ini memiliki kekuatan. Begitu sedulur. Satu lagi, mungkin ada sedulur yang tidak sependapat,
separuh, setengahnya, atau keseluruhan tidak sependapat dengan ini yang saya sajikan. Ya, saya mohon maaf ya. Terkadang orang menganggap bambu itu berhodam, sedangkan hodam sendiri pemahamannya juga masing-masing orang berbeda. Tapi yang umum, kata-kata hodam itu kebanyakan orang menganggap berhodam itu bahwa benda apapun yang berhodam itu dihuni dengan sosok gaib atau jin dan seterusnya. Sebenarnya kalau demikian tidak sepenuhnya demikian, karena hodam itu artinya juga, yang dimaksud hodam itu ya bukan jin saja. Jadi hodam adalah sesuatu yang meliputi, mengisi dan seterusnya sifatnya. Itu bersifat energi. Nah, energi inilah berasal dari mana? Bisa dari jin, bisa dari malaikatnya Allah, bisa dari makhluk rijalul gaib, bisa dari energi alam semesta raya ini. Jadi banyak-banyak sekali asal energi khodam. Jadi tidak bisa disamaratakan kalau khodam pasti sosoknya jin. Itu pemahaman khodam. Ada juga sedulur yang ini saya bolang bertujuan hanya keunikan saja. Saya tidak suka mengisi ataupun apapun namanya, membangkitkan dan seterusnya, karena demikian saya menganggap itu tidak orisinil. Ada demikian yang sedulur kita atau pendapat sedulur pembolang. Sebenarnya ini juga kalau menurut saya kurang tepat. Antara mengisi, mensinergikan juga itu berbeda, apapun namanya itu berbeda sebenarnya sedulur. Kalau pemahaman saya, mensinergikan itu artinya menyatukan apa yang ada di niat kita, doa kita terhadap media yang kita miliki, dalam hal ini bambu unik tadi. Itu juga bentuk adab sebenarnya. Nah, kalau kita bicara orisinil, total orisinil, ya bambu unik jangan dibolang, biarkan bambu unik itu di alam, dilihat saja, tidak usah dibawa pulang. Kalau memang niat orisinil, membawa pulang atau membolang bambu unik pasti ada niat. Nah, niat itulah yang saya rasa juga bukan orisinil lagi. Kalau orisinil bambu, ya bambu sudah di alamnya sudah. Demikian itu pendapat saya, sedulur. Ya, kembali kepada pembahasan, sedulur. Yang ingin saya sampaikan adalah pakem pekek langkah, sedulur. Yaitu pakem bambu sederhana dengan ciri-ciri dua mata atau dua carang sejajar. Ini, sedulur. Mohon maaf, carang sejajar ini dipisahkan dengan ruas alis yang buta, tidak bermata ataupun bercarang. Itu pakai langkah, sedulur. Nah, kebetulan ini dari jenis bambu ori, sedulur, saya temukan. Nah, ini yang barusan tadi siang saya dapat ini, sedulur, dan masih basah. Ini juga pakai langkah. Walaupun di sini juga terdapat pakem lain yang menyertai. Ini sambung rasa bonggol. Nah, ini bonggol. Nah, ini dulu. Mohon maaf suara motor. Nah, ini dulur, ini adalah sambung rasa bonggol. Nah, ini mungkin tidak begitu jelas, ke. Mohon maaf ya, dulur. Nah, ini sambung rasa bonggol. Nah, yaitu sambung rasa yang tidak menghubungkan dua ruas sebagaimana mestinya di atas, tapi ini menghubungkan ruas sama bonggolnya, ruas yang di bonggol dasar. Yaitu uniknya, dulur. Nah, di sini menjadi kunci keberadaan atau menjadi kunci dari pakem pekek langkah adalah keberadaan bambu buta. Ini buta juga, dulur. Ini kuncinya.
ini mata. Jadi sama, pakai langkah itu carang atau mata sejajar yang dipisahkan oleh mata buta. Nah ini dulu, ini pisah, ini adalah alis buta, ros buta. Nah itu, jadi keseluruhan kalau ini jenisnya pakai langkah mata sejajar, berbeda dengan ini dulur, pakai langkah carang sejajar. Nah sedulur, sedikit tentang pakai langkah. Pakai langkah ini mungkin di telinga panjenengan semua kurang populer karena memang jarang terekspos. Kalau menurut saya ya karena memang sangat langka keberadaannya. Nah, pakem pakai langkah untuk mendapatkannya susah karena kita harus mengamati tentang keberadaan mata butanya ini pada setiap batang bambu. Nah, kalau posisi dari tampak depan semua bambu ya pasti pakai langkah, tapi ketika kita petikan di tengah ini yang susah gitu. Ini buta apa enggak? Kebanyakan kita kena prank di alam. Nampak pakai langkah, tapi ketika diraba di belakang ada matanya. Ini susah. Itu yang membuat. Dan satu lagi, terbukti kalau pakai langkah itu sangat susah. Contoh kejadian begini, sedulur. Nah ini, sedulur. Tadi awal saya mendapatkan bambu ini, tidak terpikirkan apapun tentang pakai langkah. Yang pertama saya lihat, ini bertele-tele tadi. Saya awal videokan, saya lihat tuh, ini saya anggap hanya sambung rasa bonggol. Udah saya sangat senang. Nah kedua baru sadar kalau ini matanya buta. Udah dua pakem saya pikir. Nah, ternyata baru sadar juga ternyata juga terbentuk pakai langkahnya. Nah itulah sedulur, jadi mengapa pakem pakai langkah itu susah didapat, karena untuk menelitinya kadang-kadang orang juga tidak berpikir tentang syaratnya, yaitu mata butanya ini. Belum lagi kalau mata butanya pas double juga susah juga, sedulur. Nah berhubung pakai langkah ini berhubungan dengan kuncinya mata buta, maka bukan tidak berlaku untuk jenis bambu juga harus diperhatikan, dulur, karena pakem bambu buta itu banyak terdapat di jenis bambu apus atau bambu Jawa. Itu banyak sekali, atau hampir semua rumpun bambu Jawa itu pasti sebagian besar buta. Nah jadi kalau jenis bambu tersebut, mohon maaf dulur, tidak masuk kategori atau kurang lah energinya untuk pakai langkahnya itu, dulur. Baik dulur, pada inti bahasan mohon maaf sedikit bertele-tele. Nah dulur, ini yang ingin saya sampaikan tentang pakai langkah. Nah menurut saya pakai langkah ini saya filosofikan begini, dulur. Sesuatu yang melampaui, sesuatu yang bisa melampaui sesuatu, itulah artinya. Suatu usaha yang mampu melampaui satu keterbatasan, kekurangan apapun itu pada diri kita, dan sampai pada tujuan, tercapai tujuan tanpa merusak atau ini melanggar sunatullah. Nah pakai langkah itu adalah sesuatu yang luar biasa, satu usaha, semangat dan seterusnya untuk maju, untuk berkembang dan mampu melampaui hambatan. Di sini disimbolkan hambatan itu adalah buta. Ini ruas buta. Ruas buta, buta identik dengan kegelapan, kebuntuan, dan identik dengan satu intinya hambatan terbesar. Dan ini semangatnya mampu melampauinya hingga pada tujuan itu, sedulur, tanpa merusak
kaidah-kaidah norma sejajar. Itu filosofi yang saya yakini demikian, Dulur. Oleh sebab itu, dengan filosofi demikian, bambu ini insya Allah bisa digunakan sebagai media pegangan dimiliki seseorang yang memiliki hajat, keinginan, baik itu usaha ataupun harapan-harapan yang lain. Semoga apa yang diharapkan tersebut lancar dan mampu melampaui atau melewati segala hambatan. Demikian, sedulur, itu harapannya. Nah, cara ini juga bisa untuk bambu unik yang lain, tentunya dengan filosofinya masing-masing. Bisa, tapi tidak sekuat bambu pakai langkah, sedulur. Langsung saja, sedulur, mohon maaf, ini cara menyampaikannya juga mungkin bertele-tele bagi panjenengan, tapi ya beginilah, sedulur, cara saya menyampaikannya dengan segala keterbatasan. Baik, sedulur, untuk aplikasinya ini pertama tentu kita harus memiliki bambu pakai langkah. Upayakan kita berjuang, kita membolang sendiri, ataupun kita dapatkan dari sahabat kita pembolang, ataupun bagaimana caranya halal, kita memiliki bambu pakai langkah tersebut. Nah, untuk mensinkronkan energi atau syarat sahnya pegangan dengan harapan doa tadi, dulur, lakukan langkah-langkah berikut ini. Ketika kita sudah memiliki bambu pakai langkah, ya, baik kita bolang sendiri, itu lebih bagus. Lakukan atau laksanakan hal ini. Kita lakukan ritual mandi selama 7 hari berturut-turut dengan ketentuan mandi besar. Oke, sehari sekali, boleh pagi, boleh siang, boleh sore harinya, terserah, pokok 1 hari sekali mandi yang diniatkan mandi besarnya. Dengan cara bak mandinya, air mandinya, kita masukkan saja ini bambu pakai langkahnya di bak mandinya. Itu, sedulur. Bacakan suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Jadi bambu pakai langkahnya kita masukkan ke bak mandi, kita bacakan Fatihah itu 7 kali. Kalau ada syariat tidak boleh baca di kamar mandi, ya bagaimana caranya, sedulur, di luar. Jadi sebelum mandi kita bacakan dulu air yang di bak mandi plus bambu pakai langkah yang tadi yang kita miliki itu direndam, kita bacakan Al-Fatihah 7 kali, kita tiupkan 3 kali, sedulur. Nah, setelah itu bambunya diambil, disimpan kembali, dan itu gunakan untuk mandi. Demikian, sedulur, itu selama 7 hari. Satu lagi, setelah kita melakukan mandi setiap harinya, kita langsung niatkan dengan ikhlas setelah mandi, itu sedekah, sedulur, sedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mohon ridhonya. Demikian, tidak usah mohon yang lain tapi memohon ridhonya. Dengan kita bersedekah ikhlas karena Allah dengan harapan, dengan tujuan mohon ridhonya. Masalah sedekahnya itu nilainya atau berapapun, yang penting ikhlas, sedulur. Jadi sedekah di sini tidak yang menjadi acuan adalah nilai, bukan, tapi adalah keikhlasan. Lakukan selama 7 hari, berarti mandi 7 hari, sedekah juga 7 kali selama mandi, sehabis mandi. Nah, setelah melakukan genap 7 hari dan bersedekah 7 hari, barulah ini bambu dikeringkan, diberi minyak wangi, boleh bebas, dan pastikan ini juga dirituali setiap minggunya, setiap 7 hari, entah itu malam apa, terserah, pokok seminggu sekali
bambu ini diolesi minyak, juga lakukan sama sedekah setiap seminggu sekali. Demikianlah sedulur, dengan izin Allah, dengan kebesarannya Allah, insya Allah apa yang jenengan hajatkan akan dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian. Dengan demikian energi tuah dari bambu secara alami, dengan niat ikhlas kita bertauhid pada Allah, insya Allah hajat panjenengan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat itu bisa untuk kita sendiri atau kita doakan orang lain pun sama niat, memang dari niatnya sedulur. Contoh misal kita mengupayakan kesembuhan seseorang, orang lain maksudnya. Selama kita itu mendoakan, selama kita itu meriadoi pengobatan atau mengupayakan pengobatan orang lain ataupun hajat orang lain, kita gunakan media bambu ini pun bisa sedulur. Jadi bambu ini tidak artinya itu tidak sekali pakai sedulur, gitu, bisa berulang kali. Nah, sesuai dengan keyakinan kita, kemantapan. Yang jelas setiap kali pakai adalah 7 hari mandi dan 7 kali sedekah ikhlas karena Allah. Nah, demikian sedulur penjelasan saya, sesuatu yang ingin saya bagikan ke panjenengan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya pada panjenengan semua bila mana ada kata-kata saya yang tidak berkenan pada panjenengan semua. Saya mohon maafnya. Oke, sedulur-sedulur. Nah, akhirnya saya akhiri cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bambu Unik Nusantara.